Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 454. Pangeran keempat, karena kau tidak mempercayai Dev ini, mengapa kau ingin datang ke dinasti Xiao bersamanya, dan tidak langsung membawa Dev pergi? Tongkat bunga bertanya dengan curiga. Semuanya salah 7 poin, jadi sepertinya Kaizen tidak terlalu mempercayai Dev. Kaizen tersenyum tipis dan berkata, saya juga tidak mengatakan bahwa saya juga tidak mempercayainya. 3 poin itu benar dan benar. Aku bertaruh apa yang dia katakan itu benar, dan kita akan mendapatkan banyak batu roh peri saat itu. Jika kata-katanya salah, maka kita tidak akan kehilangan apapun. Ini hanya membuang waktu 2 hari. Pada saat itu, toh kita akan membawanya kembali ke kota matahari dan bulan, kan? Pangeran keempat memang brilian, tongkat bunga dengan cepat mengacungkan jempol. Piotr melirik tongkat bunga dengan sinis, dan mendengus dingin, cium pantat, dasar penjilat. Tongkat bunga hendak marah, tapi melihat Dev masuk. Batu roh peri akan tiba dalam 2 hari, jadi dalam 2 hari ini, kalian bertiga harus menggunakan pil dan berbagai ramuan peri untuk sementara waktu untuk berlatih. Setelah mengatakan itu, Dev mengeluarkan banyak pil dan rumput peri dari cincin penyimpanan. Kali ini, Dev mengosongkan hampir semua sumber dayanya untuk membuat Kaizen dan yang lainnya percaya padanya. Dev baru saja mendengar percakapan di antara mereka bertiga, dan ternyata Kaizen tidak sepenuhnya mempercaya dirinya. Melihat Dev mengeluarkan begitu banyak pil dan ramuan peri sekaligus, Kaizen dan 2 lainnya sedikit terkejut. Mereka tidak mengerti, bagaimana seseorang bisa memiliki begitu banyak sumber daya. Faktanya, Dev tidak ingin membawa begitu banyak sumber daya bersamanya, tetapi konsumsi budidayanya berkali-kali lipat dari biksu biasa. Dengan begitu banyak sumber daya di depannya, meskipun sudah digunakan, Dev mungkin tidak dapat meningkatkan ke level yang kecil. Rekan Taoist Chen, saya telah hidup selama ribuan tahun. Anda adalah orang paling dermawan yang pernah saya lihat. Ini adalah pilihan bijak untuk mengikuti Anda. Piotr mendekati Dev dan berkata dengan penuh semangat. Orang ini, pada saat ini, telah sepenuhnya jatuh ke masa depan yang digariskan oleh Dev. Di depan Kaizen, dia mengatakan hal semacam ini, tanpa mempertimbangkan apa yang dipikirkan Kaizen. Bagaimanapun, Piotr masih merupakan pengawal Kaizen, dan dia mengikuti Kaizen. Mendengarkan kata-kata Piotr, Kaizen hanya meliriknya dengan dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, di depan Dev, Kaizen tidak bisa membiarkan Dev melihat sesuatu yang mencurigakan. Jangan khawatir, selama kau berteman denganku, jika aku memilikinya, maka kalian semua juga memilikinya. Bahkan jika saya tidak memilikinya, saya akan menemukan cara untuk mendapatkannya dan membagikannya kepada Anda. Dev menepuk dadanya dan berkata. Begitu suara Dev selesai terucap, tiba-tiba terdengar dentang, seolah-olah ada sesuatu yang jatuh ke tanah. Maaf, saya baru saja menepuk-nepuk tubuh saya dan busur saya terlepas. Setelah Dev selesai berbicara, dia membungkuk untuk mengambilnya. Saudara Chen, tunggu sebentar. Melihat busur Raja Dewa yang jatuh dari tubuh Dev, kata-kata Kaizen tiba-tiba berubah, dan dia menghentikan Dev. Tongkat bunga dan Piotr juga melihat busur Raja Dewa, dan mereka semua terkejut. Ada apa? Dev bertanya dengan berpura-pura bingung. Saudara Chen, busurmu, apakah itu busur Raja Dewa? Kaizen dengan hati-hati mengambil busur Raja Dewa. Oh ya, tentu saja, itu adalah busur Raja Dewa, tapi aku tidak menyangka kamu cukup berpengetahuan. Dev bercanda dan berkata sambil tersenyum. Kaizen memegang busur Raja Dewa, pupil matanya mengecil, dan keserakahan yang meledak dari matanya tidak bisa disembunyikan sama sekali. Tongkat bunga dan Piotr juga mencondongkan tubuh ke depan, dengan hati-hati membelai busur Raja Dewa dengan tangan mereka. Busur yang bagus, busur yang sangat bagus, saya tidak menyangka saya akan melihat busur yang legendaris seperti busur Raja Dewa. Kaizen menjilat bibirnya, tubuhnya sedikit gemetar. Itu hanya busur dengan anak panah. Adapun ungkapan ini, jika Anda suka, saya akan memberikannya langsung kepada Anda. Dev memandang Kaizen seperti itu, melambaikan tangannya dengan santai, dan berkata dengan murah hati. Terima kasih Saudara Chen. Wajah Kaizen penuh dengan kegembiraan, dan dia berkata bahwa dia akan menyimpan busur Raja Dewa. Dev sedikit panik, hah? Hahaha, kau masih saja berpura-pura, dan busur Raja Dewa juga akan diberikan, dasar bocah gendeng. Raja Iblis Awan Merah menertawakan Dev.
Dev Chen berpikir sejenak, dan kemudian berkata, "Percuma saja, busur Raja Dewa ini dapat diberikan kepadamu, tetapi kau tidak akan dapat menarik busur dan anak panah ini sama sekali. Di tanganmu, itu sia-sia." "What, tidak bisa menariknya?" Kaizen terkejut, "Kalau begitu, bisakah kau menariknya?" "Oh ya, tidak masalah, ini busur Raja Dewaku, tentu saja aku bisa." Dev berkata dengan santai. "Karena kau bisa, aku juga bisalah." Seperti yang dikatakan Kaizen, dia langsung mengambil busur Raja Dewa dan mulai menarik tali busur. Tapi tidak peduli seberapa keras Kaizen mencoba, busur Raja Dewa benar-benar tidak bergerak sama sekali, dan itu tidak bisa ditarik sama sekali. Bahkan jika Kaizen menggunakan kekuatan neneknya pada akhirnya, itu tetap tidak berguna. Kali ini, Kaizen sedikit terkejut. Tongkat Bunga dan Pierre juga saling memandang dengan tak percaya. Meskipun busur Raja Dewa bisa disebut sebagai senjata ajaib, bukan berarti para biksu di ranah transformasi alam abadi negeri peri pun tidak bisa menggunakannya, kan? Tapi Dev jelas hanya seorang biksu di alam Mahayana, kenapa dia bisa? Kan sudah aku bilang kau tidak akan bisa menariknya, jangan sia-siakan kekuatanmu. Dev mengambil kembali busur Raja Dewa. Okelah kalau begitu, coba tunjukkan padaku jika kau bisa menariknya. Kaizen tidak menyerah, dia ingin melihat bagaimana Dev menarik busur Raja Dewa. Oke segera, biar ku tunjukkan padamu. Dev berjalan keluar ruangan dengan busur Raja Dewa, dan Kaizen buru-buru mengikutinya. Terlihat Dev membidik kehampaan dengan busur, dan kemudian dengan lembut mengaitkan tali busur dengan satu jari, disertai dengan gelombang energi iblis dari pola Dao di tubuh Dev yang melonjak. Busur Raja Dewa ditarik, dan bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya terus berkumpul, dan akhirnya anak panah terbentuk. Wos! Dev mengendurkan tali busur, dan anak panah berubah menjadi aliran cahaya dan langsung melesat ke langit, dan seluruh kehampaan ditandai dengan tanda hitam, seolah-olah telah terkoyak. Kaizen dan dua lainnya tampak bengong, semuanya tampak bodoh. Kekuatan panah ini barusan, mereka bertiga takut tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Ah! Tiba-tiba terdengar teriakan dari langit. Kemudian bayangan gelap jatuh dengan cepat dan jatuh dengan keras di depan Dev dan yang lainnya. Dev dan yang lainnya buru-buru melihat ke arah suara itu dan menemukan bahwa itu adalah seorang biksu, tetapi ada lubang besar di dada biksu itu, dan tidak ada suara untuk waktu yang lama. Jelas, lubang di tubuhnya disebabkan oleh anak panah Dev. Kaizen dan dua lainnya menatap Dev, sementara Dev tampak malu. Oh, sorry, ini kebetulan, cedera yang tidak disengaja, murni cedera yang tidak disengaja. Seperti yang dikatakan Dev, dia berjongkok dan memeriksa biksu itu, mengumpulkan tas penyimpanan dari biksu itu. Kemudian Dev melambaikan tangannya dengan santai, dan tubuh biksu itu langsung menghilang, hanya menyisakan lubang yang dalam di halaman. Orang bodoh buta dan tidak bisa membuka matanya, dia mencari kematian sendiri. Dia pantas mati. Pierre membantu Dev Chen memaafkan dirinya sendiri dan berkata, Ya, orang ini kurang beruntung, dan itu tidak ada hubungannya dengan rekan Taoist Chen. Setelah melihat ini, tongkat bunga buburu berbicara. Seperti kata pepatah, orang yang memakan makanan orang lain harus bersyukur, dan orang yang menerima hadiah orang lain harus bersyukur. Karena mereka telah memilih untuk saling berbagi barang-barang sebelumnya, mereka hanya bisa berdiri di pihak Dev Chen. Seorang biksu yang tidak berotak idiot seperti ini, jika waktunya dia mati, ya dia akan mati. Kaizen juga berbicara, lalu menatap Dev dan berkata, Saudara Chen, jangan membebani Anda secara psikologis, itu bukan salah Anda. Lihat barang-barang bagus apa yang ada di tas penyimpanan pria itu, mari kita bagi. Dev terkejut. Dia tidak menyangka orang-orang ini membantunya berbicara. Ternyata mereka ingin mendapatkan banyak hal. Ya, seperti kata pepatah, setengah dari pertemuan itu terbagi. Karena kalian telah melihatnya, kalian juga memiliki andil dalam hal itu. Dev mengeluarkan berbagai sumber harta karun di tas penyimpanan biksu itu. Di dalam tas penyimpanan biksu ini, kecuali beberapa batu roh, yang paling banyak adalah semua jenis rumput peri. Diperkirakan ini adalah seorang alkemis yang sedang mengumpulkan obat-obatan di mana-mana. Kebetulan hari ini, dia terbang di atas dinasti Xiao dan tertembak jatuh tanpa sengaja oleh Dev dengan anak panah. Kau mengambil batu roh ini.
Adapun rumput peri ini, saya akan membuatnya menjadi pil dan membagikannya kepada kalian. Jika Anda memakan ramuan peri ini secara langsung, efektivitasnya tidak akan maksimal. Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung mengeluarkan kuali Shenong. Tolol, sial, benda apa ini? Ini terlihat sangat mengagumkan. Pior terkejut melihat kuali Shenong. Ini adalah kuali alkimia, kan? Tongkat bunga membelai kuali Shenong. Dan dia juga terkejut. Saudara Chen, apakah kau juga tahu cara membuat alkimia? Apakah Anda seorang alkemis? Kaizen juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Dev juga seorang alkemis. Dev, biksu tingkat kedua alam Mahayana, dapat melompat alam dalam bertarung, dan biksu yang berada di puncak 9 alam Mahayana tidak ada di matanya. Itu pasti orang yang berbakat dan cerdas, dengan fokus pada pengembangan latihan. Tapi dia tidak menyangka jika Dev juga seorang alkemis. Oh, itu, sesekali saat saya bosan, saya juga mempraktekkan alkimia. Dev berkata, memasukkan semua rumput peri itu ke dalam kuali Shenong. Hanya butuh sedikit usaha, dan pil yang harum keluar. Pilnya sudah disempurnakan, kalian bertiga, lihat dan bagikan. Dev menunjuk ke kuali Shenong dan berkata, Wat, memberikan semuanya pada kita. Kaizen menatap Dev. Semuanya tampak bodoh. Ya, tentu saja, pil ini, jika saya ingin meminumnya, saya dapat menyempurnakan kapan saja. Jadi Anda bisa mengambil semuanya. Dev melambaikan tangannya dengan sangat murah hati. Setelah mendengar ini, Piotr dan tongkat bunga tidak dapat mengendalikan diri lagi, jadi mereka langsung bergegas ke kuali Shenong dan mengambil banyak pil. Setelah melihat ini, Kaizen tidak peduli dengan statusnya sebagai pangeran, dia bergegas dan mulai meraihnya. Semua pil di kuali dengan cepat dibagi oleh 3 orang. Saudara Chen, selain harta karun ini, apalagi yang Anda miliki di tubuh Anda, bisakah kami melihat? Kaizen tahu bahwa pasti ada harta karun lainnya di tubuh Dev, dan itu tidak mungkin hanya busur Raja Dewa dan kuali Shenong ini. Tidak ada yang terlalu bagus, hanya ada lonceng pola naga kecil, pedang pembunuh naga, cambuk ajaib, dan lainnya. Seperti yang dikatakan Dev, dia mengeluarkan semua harta di tubuhnya. Melihat harta yang dikeluarkan Dev satu persatu, mereka bertiga menjadi linglung dan bodoh. Karena di mata mereka, semua ini adalah senjata ajaib. Kaizen melihatnya dengan terpesona, dan akhirnya mengarahkan pandangannya pada pedang pembunuh naga. Saudara Chen, apakah pedangmu memiliki kebijaksanaan spiritual? Kaizen bertanya, membelai pedang pembunuh naga dengan ringan. Wah, penglihatan yang bagus, pedang pembunuh nagaku memang telah memiliki kebijaksanaan spiritual. Dev mengangguk. Ketika Kaizen mendengar ini, dia langsung mengambil pedang pembunuh naga, dan berkata dengan penuh cinta, Saudara Chen, karena kau sudah memiliki senjata ajaib busur Raja Dewa, berikan padaku pedang pembunuh naga ini. Tidak mungkin aku tidak bisa menggunakan dengan pedang. Dev terkejut. Apa artinya ini? Dev sedikit terdiam. Dia tidak menyangka kakak ipar laki-lakinya yang keempat begitu tidak tahu malu, bagaimana dia bisa berinisiatif untuk meminta sesuatu dari orang lain. Dia baru saja mengeluarkan barang-barang ini dan berpura-pura dipaksa, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk memberikannya kepada orang lain. Ini, kau juga tidak akan bisa menggunakan pedang pembunuh naga ini. Dev berkata. What, kenapa? Bagaimana mungkin saya tidak bisa menggunakannya? Setelah Kaizen selesai berbicara, dia langsung melambaikan pedang pembunuh naga di tangannya, dan dia akan menunjukkannya kepada Dev. Tapi begitu dia melambaikannya, pedang pembunuh naga itu sepertinya lepas kendali, dan langsung terlepas dari tangannya, lalu berayun dan langsung menuju dada Kaizen. Persetan, sialan, brengsek. Kaizen meledak kemarahannya menjadi bahasa kotor, dan tubuhnya dengan cepat mundur. Setelah melihat ini, Dev berteriak, Zhongli, berhentilah membuat masalah. Terlihat kilatan cahaya putih keluar dari pedang pembunuh naga, dan sesosok yang terlepas dari pedang pembunuh naga. Ketika Kaizen dan yang lainnya melihatnya dengan jelas, mereka semua tercengang, dan melihat kecantikan Nan Aduhai berdiri di depan mereka. Saya hanya milik master saya, jika orang lain ingin menggunakannya, maka jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Zhongli menatap Kaizen dan berkata, Saudara Chen, apakah ini roh pedang di pedang pembunuh naga? Kaizen bertanya dengan kaget. Ya, betul,
dia adalah roh pedang Zhongli, Anda layak dapat sepeda, Dev mengangguk. Bagus sekali, bisa digunakan di siang hari, dan bisa digunakan bercinta di malam hari. Tongkat bunga menatap Zhongli yang cantik, menjilat bibirnya dan berkata. Zhongli memelototi tongkat bunga, dia mengerti apa yang dimaksud tongkat bunga. Zhongli, kembalilah. Dev meminta Zhongli untuk kembali ke pedang pembunuh naga, lalu Dev menyimpan semuanya. Kaizen dan dua lainnya jelas kurang puas, jadi mereka bertanya pada Dev, Saudara Chen, selain senjata ajaib ini, harta menarik apa lagi yang kau miliki? Bisakah kau menunjukkannya? Mari kita buka mata dan melihatnya. Saya masih memiliki 2 tunggangan dewa, tetapi sekarang mereka masih muda dan tidak terlalu patuh. Saya khawatir itu akan secara tidak sengaja menyakiti Anda. Dev berkata. What, tunggangan dewa? Mata Kaizen terbuka lebar, dan dia berkata seolah-olah dia belum pernah melihat dunia sebelumnya. Ayo, keluarkan, biarkan aku melihatnya. Saya hanya mendengar bahwa ada banyak makhluk abadi di alam surgawi memiliki tunggangan, tetapi saya belum pernah mendengar tentang seorang biksu alam Mahayana dengan tunggangan. Tongkat bunga juga sangat penasaran. Apa yang aneh tentang ini? Seperti kata pepatah, uang membuat dunia berputar. Jika rekan Dev Chen membutuhkanku, aku bersedia menjadi tunggangannya, Piotr berkata. Orang ini benar-benar dicuci otaknya oleh Dev, dan sekarang dia bersedia menjadi tunggangan Dev. Oh tidak, aku tidak ingin kau menjadi tungganganku. Tungganganku lebih kuat darimu. Dev memandang Piotr dan sedikit tersenyum. Lebar, dan dia berkata seolah-olah dia belum pernah melihat dunia sebelumnya. Ayo, keluarkan, biarkan aku melihatnya. Piotr terkejut, terlihat sedikit malu. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia juga seorang biksu dari puncak 9 alam Mahayana, tidak sebagus tunggangan orang lain? Hahaha, kasihan sekali. Kau bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi tunggangan orang lain. Tongkat bunga tertawa terbahak-bahak. Saudara Chen, mari kita lihat. Tunggangan macam apa itu? Bahkan kekuatan Piotr tidak bisa menandingi. Kaizen tidak sabar menunggu. Oke segerakan, karena kau ingin melihatnya, maka puaskan dirimu, tapi kau harus menjauh. Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung membuka cincin penyimpanan dan melepaskan unicorn api. Melihat unicorn api kecil yang muncul, Kaizen dan 2 lainnya tercengang. Kemudian satu persatu melihatnya dengan wajah manja. Lagi pula, unicorn api kecil ini sangat lucu, tidak terlihat galak sama sekali. Mereka bertiga perlahan mendekati unicorn api, dan mereka mengulurkan tangan dan membelai unicorn api. Unicorn api juga tidak menghindar, dia sepertinya tidak takut. Saudara Chen, bukankah kau mengatakan bahwa kamu juga memiliki tunggangan yang lain? Keluarkan juga. Kaizen mendesak. Oh, kalau itu, yang itu sedang tidur dan tidak terlalu suka keluar. Dev berkata dengan tergesa-gesa. Binatang penelan langit sama sekali tidak mendengarkan Dev, jadi Dev tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Tapi begitu suara Dev selesai diucapkan, tiba-tiba binatang penelan langit itu keluar dari cincin penyimpanan Dev. Melihat satu lagi keluar, ketiga orang itu buru-buru menoleh. Hanya saja ketika mereka melihat binatang penelan langit, ekspresi mereka bertiga jelas sedikit jijik. Lagi pula, binatang penelan langit kecil itu tidak terlihat sebagus seperti unicorn api. Rekan Taoist Chen, apa nama tunggangan dewamu? Mengapa terlihat sangat jelek? Piotr bertanya dengan lugas. Ini, Dev tidak tahu bagaimana menjawabnya. Tapi Raja Iblis Awan Merah di Lautan Pengetahuan Dev tidak senang mendengarkannya. Brengsek, sial. Apa yang diketahui orang bodoh idiot ini, beraninya mengatakan bahwa binatang penelan langitku jelek. Raja Iblis Awan Merah sangat marah. Jika dia bukan sisa jiwa sekarang, dia pasti sudah lama keluar untuk menghajar Piotr. Tidak apa-apa meskipun terlihat jelek, hanya saja kedua tunggangan ini masih kecil, dan tidak terlalu kuat, kan? Lalu bagaimana mungkin kekuatan Piotr lebih buruk dari 2 tunggangan kecil ini? Tongkat bunga bertanya dengan bingung. Oh betul, hanya itu saja, bagaimana mungkin aku tidak bisa mengalahkan 2 hewan kecil ini? Piotr tidak mempercayainya, jika kekuatannya bahkan tidak sebagus 2 tunggangan imut yang tidak dianggap sebagai binatang buas ini. Oke, coba saja, jika kau tidak percaya, kau bisa bermain-main dengan binatang penelan langit dan membuat gerakan. Dev tersenyum tipis. Unicorn api terlalu kecil,
mungkin bukan lawan dari Piotr, tapi binatang penelan langit adalah tunggangan Raja Iblis Awan Merah, dan dapat menyerap semua benda dengan sekali hap. Aku akan bertarung dengannya, tetapi jika aku melukai tungganganmu, mohon jangan salahkan aku, rekan Taoist Chen. Piotr berkata dengan kepalan di tangannya. Oke, segera, tenang saja, tapi jika kau terluka, jangan salahkan aku ya. Dev melambaikan tangannya lagi dan berkata, binatang penelan langit bukanlah miliknya, dan dia tetap tidak mendengarkan dirinya sendiri. Jika dia benar-benar terluka, Raja Iblis Awan Merahlah yang merasa sedih. Tenang, jangan khawatir, aku tidak akan terluka. Setelah Piotr selesai berbicara, sosoknya menghilang dalam sekejap, dan dia langsung menuju binatang penelan langit kecil itu. Tepat ketika Piotr bergerak, binatang kecil penelan langit itu sepertinya tahu sesuatu dirinya dalam bahaya, jadi dia membuka mulutnya yang besar. Kekuatan isap yang sangat besar langsung menyedot Piotr ke dalam perutnya. Dev dan yang lainnya tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Mereka benar-benar bahkan tidak melihat bayangan Piotr, dan Piotr sudah menghilang. Woi, di mana orang itu? Di mana pria Piotr? Tongkat bunga bertanya. Kaizen dan Dev juga buru-buru melihat sekeliling, tetapi mereka tidak dapat menemukan jejak Piotr. Dev memperhatikan perut binatang kecil penelan langit saat ini, dan tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berlari dengan cepat. Muntahkan dengan cepat, orang itu bukan orang jahat, dia temanku. Dev mengguncang binatang kecil penelan langit dan berteriak keras. Binatang kecil penelan langit membuka mulutnya dan memuntahkan Piotr yang penuh dengan lendir. Pada saat ini, Piotr sudah setengah mati, hanya memiliki separuh hidupnya yang tersisa, tubuhnya terbungkus lendir, dan seluruh tubuhnya kotor, dia batuk terus-menerus. Brengsek, sialan, binatang ini sangat mengerikan, sangat jahat. Ada ketakutan di mata Piotr, dan dia seperti orang bodoh. Kaizen dan tongkat bunga juga dalam keadaan bingung, mereka bahkan tidak melihat bagaimana Piotr masuk ke dalam perut binatang penelan langit. Hahaha. Gimana bos, apakah kau baik-baik saja? Saya sudah berkata, kau tidak dapat melawannya, tapi kau meminta untuk mencobanya. Kau hampir mati, bagaimana, enak? Dev tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat Piotr seperti itu. Kaizen menatap Dev dengan tatapan panas di matanya dan berkata, Saudara Chen, kau memiliki 2 tunggangan. Sayang sekali. Saya tidak tahu apakah Anda bisa. Tidak, tungganganku telah mengenali aku sebagai Tuhannya. Dev tidak menunggu Kaizen selesai berbicara, dan dia menolak begitu saja. Dia tahu bahwa orang ini memiliki ide untuk memiliki tunggangannya sendiri lagi. Dev mengambil unicorn api dan binatang penelan langit, melirik Piotr dan berkata, Ayo segera cuci tubuhmu, atau tubuhmu akan bau, hahaha. Dev hanya ingin pamer dan membiarkan Kaizen dan mereka bertiga tahu kekuatannya sendiri. Mustahil baginya untuk memberikan hal-hal ini. Tidak masalah untuk memberikan beberapa pil dan batu roh peri, tetapi dia tidak dapat memberikan harta apapun dari tubuhnya. Setelah Dev pergi, Kaizen dan 2 lainnya sudah menjadi lebih terkesan dengan Dev. Lagi pula, ada begitu banyak harta dalam diri seseorang, jadi tentu saja tidak perlu meragukan lebih banyak tentang identitas dan latar belakangnya. Brengsek, sial, saudara iparku benar-benar punya latar belakang. Dia punya beberapa hal menarik yang bahkan belum pernah kulihat sebelumnya. Tapi dia agak pelit dan tidak memberiku apapun. Tapi itu tidak masalah. Saat adikku menikah, aku akan membiarkan orang ini memberikan lebih banyak hadiah. Jika dia tidak membuatku bahagia, aku tidak akan membiarkan adikku menikah. Aku akan melihat bagaimana adikku akan menikahi pria itu. Sudut mulut Kaizen terangkat sedikit, seolah-olah harta di tubuh Dev akan datang kepadanya cepat atau lambat. 2 hari kemudian, Jenderal Singh secara pribadi mengirim Dev batu roh peri. Dev tahu bahwa meskipun Jenderal Singh mengirim batu roh peri, jumlahnya tidak banyak, tidak sebanyak 100.000, jadi untuk menghindari ketahuan, Dev bertemu dengan Jenderal Singh langsung di luar dinasti Xiao. Tuan Chen, jika Anda menginginkan saya mengirim lebih banyak batu roh peri, saya akan datang ke sini lagi. Jenderal Singh berkata dengan berkeringat deras. Orang ini tidak memiliki pesawat terbang, dia hanya bisa terbang dengan kekuatan spiritualnya sendiri. Untuk jarak yang begitu jauh, konsumsinya juga sangat besar. Terima kasih atas kerja kerasmu. Dev mengambil tas penyimpanan, berapa banyak batu roh peri yang ada di dalamnya.
100.000, Jenderal Singh berkata. What, 100.000? Tubuh Dev bergetar. Sial, dari mana kau mendapatkan begitu banyak batu roh peri? Tuan Chen, ini semua ditambang dari tambang urat batu roh peri kita. Jenderal Singh memandang Dev dengan bingung, tidak mengerti mengapa Dev begitu bersemangat. Tambang urat batu roh peri itu, Dev juga mengetahuinya. Menambang begitu cepat. Apakah semua urat batu roh peri sudah ditambang? Dev mengerutkan kening. Meskipun tambang batu roh peri ditemukan, kandungan batunya tidak tinggi. Jika 100.000 batu roh peri telah ditambang, diperkirakan tambang itu akan hancur. Tidak, permukaan tambang yang ditemukan kali ini tampaknya tidak memiliki kandungan yang tinggi, tetapi setelah ditambang lebih dalam, ditemukan bahwa seluruh gunung penuh dengan urat batu roh peri. Jika saya membuat perkiraan konservatif, Anda akan mendapatkan lebih dari jutaan batu roh peri. Jenderal Singh berkata sambil menyeringai di wajahnya. What? Hah? Apa? Dev dengan bersemangat meraih lengan Jenderal Singh. Kau tidak membohongiku, kan? Ada lebih dari 1 juta batu roh peri? Dev tidak menduga tambang itu akan menghasilkan lebih dari 1 juta. Tuan Chen, beranikah aku membohongimu? Sekarang saya telah mengirim tenaga tambahan ke tambang dalam semalam. Jika Tuan Chen masih membutuhkan batu roh peri, saya akan mengirimkannya kepada Anda dalam 2 hari ke depannya. Jenderal Singh berkata dengan ekspresi serius di wajahnya. Dev mengetahui bahwa Jenderal Singh tidak mungkin membohongi dirinya, jadi dia menarik napas dalam-dalam, berusaha keras untuk menenangkan dirinya, lalu berkata, saya secara langsung akan menghubungi Anda saat saya membutuhkannya. Lain kali saat Anda mengirim batu roh peri, ingatlah untuk membawa lebih banyak orang. Membawa begitu banyak batu roh peri bukanlah lelucon. Sekarang banyak biksu yang rela menjadi anjing untuk mendapatkan batu roh peri. Ada juga mengenai masalah tambang batu roh peri, jangan membocorkannya, dan rahasiakan dengan ketat. Dev khawatir kabar tentang tambang batu roh peri akan bocor, dan banyak orang pasti akan pergi ke kota binatang saat itu. Meskipun ada formasi sihir di sekitar kota binatang dan tidak ada yang bisa dengan mudah memasukinya, tetapi ada banyak orang-orang kuat di dunia tersembunyi, dan pasti juga akan ada ahli formasi dalam kekuatan tersembunyi di dunia surga dan manusia. Setelah formasi sihir di sekitar kota binatang rusak, kota binatang itu akan dihancurkan. Jangan khawatir, Tuan Chen, tidak ada seorang pun yang bisa meninggalkan ruang lingkup kota binatang. Jenderal Singh mengangguk dan berkata, okelah kalau begitu kau bisa kembali. Dev melambaikan tangannya dan membiarkan Jenderal Singh kembali. Dev memegang 100.000 batu roh peri, dan dia pergi ke Kaizen dan 2 lainnya dengan bersenandung lagu kecil. Melihat Dev datang, Kaizen buru-buru bertanya. Saudara Chen, apakah batu roh perinya sudah tiba? Dev mengangguk, dan melemparkan tas penyimpanan ke Kaizen dengan santai. Ini adalah 100.000 batu roh peri, kalian bertiga lihatlah dan bisa membaginya bersama. Mulai sekarang, kau bisa ikut denganku dengan tenang, dan aku pastikan kau akan memiliki kehidupan yang lebih baik, makan dan minum dengan hangat. Kaizen membuka tas penyimpanan dengan curiga, dan ketika dia melihat bahwa itu benar-benar 100.000 batu roh peri di dalamnya, dia benar-benar tercengang. Tongkat Bunga dan Piotr juga melihat tas penyimpanan dengan mata berbinar. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Anda tahu, mereka adalah pengawal pribadi di sisi Kaizen, jadi di mana mereka memenuhi syarat untuk berbagi sumber daya dengan Kaizen. Terlebih lagi, ini merupakan batu roh peri. Jika ini di kota matahari dan bulan, mereka tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan batu roh peri. Kau benar-benar mendapatkan 100.000 batu roh peri? Kaizen berkata dengan kaget. Oh ya, tentu saja. Saya selalu mengatakan hal menepati yang kujanjikan, dan saya pasti bisa melakukan apapun yang saya katakan. Itu hanya 100.000 batu roh peri, hanya sedikit, kenapa diributkan, apa masalahnya? Dev berkata dengan sangat sombong. Kaizen memandang Dev, terlihat seperti itu, meskipun dia berpura-pura seperti itu, dia terlihat sangat nyaman saat ini. Bagaimanapun, 100.000 batu roh peri ada di depan mata. Orang-orang tidak berpura-pura dipaksa, mereka benar-benar luar biasa. Kalau begitu, 100.000 batu roh peri ini, aku akan menyimpannya. Seperti yang dikatakan Kaizen, dia menyimpan tas penyimpanannya. Apakah kau tidak memberi mereka berdua? Dev bertanya. Mereka berdua tidak membutuhkannya.
Setelah Kaizen selesai berbicara, dia melihat tongkat bunga dan Piotr dan bertanya. Apakah kalian berdua masih ingin batu roh peri? Tidak perlu, tidak perlu. Meskipun mereka berdua sangat menginginkannya, mereka tidak berani menentang Kaizen. Bagaimanapun, Kaizen adalah tuan mereka, dan mereka berdua hanyalah pelayan. Jika Anda mengikuti saya, Anda harus memperlakukan mereka secara setara. Anda harus memberi mereka berdua secara merata, atau saya akan menghajar Anda. Dev melihat Kaizen, dia berkata dengan tegas. Ketika tongkat bunga dan Piotr melihat ini, mereka tersentuh hingga hampir menangis. Mereka tidak sabar untuk bersujud kepada Dev. Ini adalah contoh pemimpin yang sangat baik. Melihat situasinya, Kaizen hanya bisa membuka identitasnya, dia berkata. Dev, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, saya adalah Kaizen Lin, pangeran keempat kota matahari dan bulan. Bukankah saudara perempuan saya Kelly sudah kawin denganmu secara diam-diam? Ngomong-ngomong, kau masih harus memanggilku kakak ipar keempat. What? Apa? Apakah Anda dari kota matahari dan bulan? Dev pura-pura terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata. Oh tidak mungkin, Anda bercanda, kau pasti bukan dari kota matahari dan bulan. Jangan bohong padaku. Bukti apa yang Anda miliki? Ini token saya, coba lihat, Kaizen memberikan tokennya ke Dev. Dev hanya melihatnya sekilas, dan kemudian berkata dengan tak percaya, kau benar-benar pangeran keempat kota matahari dan bulan, kakak ipar keempatku. Kalau begitu, bukankah pria yang kuhajar 2 hari lalu adalah kakak iparku juga? Ya, dia adalah Keson Lin, pangeran tertua agung kota matahari dan bulan kami. Saya di sini kali ini untuk membawa Anda ke kota matahari dan bulan. Kaizen mengangguk dan berkata, sialan, bukankah ini banjir besar yang membanjiri kuil Raja Naga? Bagaimana keluarga sudah tidak mengenal keluarga lagi? Kenapa kakak ipar ingin membunuhku? Apakah ayah mertua saya ingin membunuh saya juga? Dev bertanya dengan sengaja berpura-pura bodoh. Jangan banyak bertanya, ikutlah ke kota matahari dan bulan bersamaku dulu, dan jelaskan saja masalah ini. Kaizen tidak bisa mengatakan bahwa kakak tertuanya datang untuk membunuh saudara iparnya atas perintah pembunuhan istana ke-10. Saya tidak akan pergi, saya memukuli kakak ipar laki-laki saya. Jika saya pergi ke kota matahari dan bulan, saya mungkin akan dikuliti. Dev menggelengkan kepalanya. Setelah melihat ini, Kaizen buru-buru berjanji, jangan khawatir, aku akan melindungimu, dan aku akan mengatakan hal-hal baik untukmu di depan ayahku. Kelly menjadi tahanan rumah. Dia sangat merindukanmu. Tidakkah kamu ingin bertemu dengannya? Kakak ipar keempat, ini janji yang kamu katakan, kamu harus melindungiku. Dev berpura-pura takut. Jangan khawatir. Kau memberiku begitu banyak hal baik, bagaimana mungkin aku tidak melindungimu? Selain itu, kau masih saudara iparku, dan tidak ada yang berani menyentuhmu ketika kau tiba di kota matahari dan bulan. Kaizen menepuk dadanya dan berjanji. Oke, aku akan pergi denganmu. Dev melihat Kaizen menepuk dadanya dan berjanji, dia mengangguk dan setuju. Kalau begitu ayo pergi tanpa menunda lagi. Melihat Dev setuju, dia berencana untuk segera berangkat. Tapi saat Dev hendak pergi, Piotr menangkapnya, rekan Taois Chen, saya pikir. Piotr, apa yang akan kau lakukan? Apakah kamu akan mengkhianati pangeran keempat dan benar-benar mengikutinya? Tongkat bunga bertanya pada Piotr dengan keras. Kaizen juga mengerutkan kening, menatap Piotr dengan ekspresi suram di wajahnya. Meskipun Dev dianggap sebagai ipar mereka di kota matahari dan bulan, Piotr, sebagai pelayan pribadinya, tidak boleh mengikuti orang lain kecuali atas perintahnya. Jika Piotr mengubah tuannya, Kaizen tidak akan punya tempat untuk meletakkan wajahnya. Tongkat bunga tua, kau salah paham, bagaimana aku bisa mengkhianati pangeran keempat? Setelah Piotr selesai berbicara, dia memandang Dev dengan serius dan berkata, rekan Taois Chen, ayahku juga merupakan puncak 9 alam Mahayana, dan dia lebih kuat dariku. Apakah menurut Anda bisa mengizinkan dia mengikuti Anda? Dev terdiam. Tongkat bunga juga terdiam. Kaizen juga terdiam. Rekan Taois Chen, aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Aku hanya membiarkan ayahku mengikutimu. Tidak masalah untuk melewati api dan air. Anda hanya perlu memberinya batu roh peri sedikit.
Pada saat itu, batu roh peri di tangan ayahku akan diwarisi olehku, bagaimanapun, itu akan menjadi milikku. Piotr tersenyum sedikit malu. Dev memahami maksud dari Piotr, dia tersenyum tipis dan berkata, "Jika ayahmu adalah puncak 9 alam Mahayana, maka kamu bisa membiarkannya datang, dan biarkan dia menggunakan 10.000 batu roh peri terlebih dahulu." Oke, segerakan, aku akan memberitahu ayahku." Piotr mengangguk bersemangat, dan segera menggunakan slip giok transmisi suara untuk mengirim pesan kepada ayahnya. Ketika tongkat bunga melihat ini, matanya berpaling, dan dia buru-buru melangkah maju dan berkata kepada Dev, "Rekan Taoist Chen, saya memiliki pasangan kultivasi ganda. Meskipun dia agak tua dan sedikit lebih lemah dariku, tapi..." Melihat Piotr meminta ayahnya untuk mendapatkan batu roh peri, tongkat bunga juga memikirkan istrinya. "Ya, biarkan dia datang." Dev setuju sebelum tongkat bunga selesai berbicara. "Bagus, hebat." Wajah tongkat bunga penuh dengan kegembiraan, dan kemudian melanjutkan, "Saya juga memiliki adik ipar perempuan." Piotr juga buru-buru berkata, "Saya juga punya bibi ketiga." "Ya, okelah. Selama mereka adalah biksu tingkat 9 alam Mahayana, mereka bisa datang padaku." Dev buru-buru memberi isyarat dan berkata kepada Piotr dan tongkat bunga, "Ayah, istri, ipar dan semua kerabat," tapi Dev tidak punya waktu untuk mendengarkan mereka satu persatu. Selama mereka adalah biksu tingkat 9 alam Mahayana, itu akan sangat membantu Dev. Dan orang-orang ini paling membutuhkan batu roh peri. Piotr dan tongkat bunga bergegas menghubungi ayah, istri, ipar dan semua kerabat mereka dengan gembira. Wajah marah Kaizen membiru saat ini, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, Piotr dan tongkat bunga tidak mengkhianatinya, mereka hanya membiarkan keluarga mereka mengikuti Dev. Kakak ipar keempat, sepertinya hidup di kota matahari dan bulan juga tidak mudah. Dev memandang Kaizen seperti itu dan tersenyum tipis. Kaizen merasa malu, memang, kota matahari dan bulan kami kekurangan sumber daya baru-baru ini. Jika bukan karena kekurangan sumber daya, tidak mungkin Keson mengambil perintah pembunuhan dari istana ke-10 untuk membunuh Dev. Mustahil baginya, Kaizen, untuk dengan sengaja menyembunyikan identitasnya dan menipu Dev untuk mendapatkan sedikit sumber daya. Bagaimana mengatakan bahwa mereka semua adalah pangeran dan orang-orang dengan identitas, sayang sekali melakukan hal semacam ini. Tapi kota matahari dan bulan kekurangan sumber daya, jadi ia harus dapat menemukan cara untuk mengumpulkan sumber daya di mana-mana. Istana ke-10. Edgar sedang berbaring di kamarnya, bermain dengan sebuah benda di tangannya. Setelah melihat lebih dekat, orang bisa melihat dengan jelas. Objek yang dimainkan Edgar ternyata adalah kepala seorang anak. Karena lama bermain, kepala anak memancarkan kilau yang mempesona. Pada saat ini, lelaki tua kurus itu mendorong pintu masuk, dan satu-satunya orang yang bisa memasuki kamar Edgar tanpa mengetuk pintu adalah lelaki tua itu. Bahkan penguasa istana ke-10 perlu mengetuk pintu. "Bagaimana kabarnya?" Edgar mengangkat kelopak matanya dan bertanya. Batu roh peri diberikan kepada Keson, dan dia juga menyerang Dev, tetapi Keson dipukuli dan hampir mati. Kata orang tua itu. "What, mengapa dia hampir mati? Kenapa Dev tidak membunuhnya? Apa yang terjadi?" Edgar menjadi tertarik, duduk tegak dan bertanya. Tepat ketika Dev hendak menghabisinya, Kaizen Lin, pangeran keempat kota matahari dan bulan, tiba dan menyelamatkan Keson. Orang tua itu menjelaskan. "Brengsek, keparat, Kaizen ini, sungguh hal yang buruk." Edgar meludah dengan keras, jika Dev membunuh Keson, itu akan menjadi hal besar. Pada saat itu, kota matahari dan bulan pasti tidak akan menyerah. Dalam hal ini, dia hanya akan menonton leluconnya, dan kota matahari dan bulan akan membunuh Dev. Setelah Keson diselamatkan, beberapa orang kuat tingkat 9 alam Mahayana disuap oleh Dev dengan batu roh peri. "Saya kira Dev juga memperluas kekuatannya dan ingin bertarung dengan istana kita." Orang tua itu berbisik. Hanya karena dia adalah seorang biksu kecil peringkat kedua alam Mahayana, apakah dia berani bertarung dengan istana kita?" Edgar mendengus dingin, bahkan jika dia mengumpulkan semua biksu di dunia surga dan manusia, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan istana kita. Jika dia hanya berurusan dengan istana ke-10, mungkin orang-orang itu masih berguna. Jika dia ingin berurusan dengan seluruh istana, biarkan saja dia bermimpi.
Di antara 10 istana dari seluruh istana, istana ke-10 adalah istana dengan kekuatan terburuk. Bahkan yang terburuk pun bisa memiliki peringkat di dunia surga dan manusia. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan istana-istana di atas istana ke-10 itu? Seorang biksu belaka di dunia surga dan manusia ingin melawan seluruh istana, itu mimpi yang gila. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang tua itu bertanya. Lalu, apakah kota matahari dan bulan tidak membalas dendam pada Dev? Edgar bertanya. Balas dendam, Kaizen secara pribadi membawa pengawalnya ke sana, tapi, itu, mereka hanya. Orang tua itu sedikit ragu-ragu, tidak tahu harus berkata apa. Hanya apa? Katakan saja apa yang harus kau katakan. Edgar mengerutkan kening dan berkata. Hanya saja Kaizen tidak menangkap Dev, sepertinya dia diundang ke kota matahari dan bulan. Ketika mereka meninggalkan dinasti Xiao, mereka berbicara dan tertawa, dan Kaizen bahkan lebih menyanjung. Saya tidak tahu mengapa. Kata orang tua itu. Hah, apakah ada hal seperti itu? Edgar tampak bingung, kenapa begitu? Kaizen adalah biksu transformasi alam abadi negeri peri, dan dia bisa dianggap sebagai pria yang sangat berbakat dan sombong. Bagaimana dia bisa menyanjung Dev? Mungkinkah Kaizen tahu bahwa ada seseorang di belakang Dev, jadi itu sebabnya dia berperilaku seperti itu? Orang tua itu menganalisis. Bersambung ke episode 455. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.